perjalanan hari kedua di Pangandaran, penjelajah budaya mengunjungi jalur kereta api nonaktif mulai dari stasiun Pangandaran hingga stasiun akhir di Cijulang. Lokasi pertama yang dijelajahi adalah eks-stasiun Pangandaran. Bangunan yang berlokasi tidak jauh dari pantai barat Pangandaran dan berada pada 7 mdpl. Bangunan stasiun memanjang ini memiliki 3 jalur yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Eks-stasiun Pangandaran mulai digunakan tahun 1921 pada masa Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka dan ditutup sekitar tahun 1982. Pada saat ini, bangunan stasiun digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menyimpan barang-barang. Keunikan bangunan ini tampak pada dinding luar yang menggunakan batu kali sebagai bagian dari dinding yang memberi kesan kokoh pada bangunan stasiun. Satu, jalur 2, atau jalur 3. Teror 1, Di sana ke arah Cijulang, sana ke arah Banjar. Penjelajahan komunitas jelajah budaya dilanjutkan dengan mengunjungi stasiun akhir Cijulang yang jaraknya sekitar 23 km. Pada saat jalur kereta api masih aktif, di antara Pangandaran hingga Cijulang berdiri beberapa stasiun atau halte seperti Cikambulan, Cikalong, Cibenda, dan Parigi. Stasiun Cijulang merupakan stasiun akhir atau stasiun terminus. Jejak masa lalu dari kompleks stasiun Cijulang hanya dapat kita lihat bangunan stasiunnya saja. Padahal di masa lalu, sebagai stasiun akhir, tentu banyak sarana dan prasarana yang berada di area kompleks stasiun. Pada saat ini, bangunan stasiun Cijulang hanya menyisakan bagian struktur bangunan karena bagian atapnya sudah roboh. Beberapa bagian yang dapat diidentifikasi meliputi tiketing, ruang tunggu, dan gudang. Sementara bagian emplasemen saat ini digunakan sebagai lapangan voli oleh masyarakat sekitar. Hal yang menarik dari bangunan stasiun ini adalah pondasinya menggunakan batu karang sebagai perkuatan struktur bangunan. Ini dulu jalur sebelah sini ke arah sana. Jalurnya ke arah sana, ini stasiun akhir. Ke sana, ini komplek, ini semua ya, kompleks sana itu dulu untuk apa, bangunan depo segala macam itu udah di sana. Itu masih panjang sana. Masih ada nggak? Masih ada. Sudah nggak ada sekarang. Puas menjelajahi jalur kereta api nonaktif dari Pangandaran hingga Cijulang, selanjutnya komunitas jelajah budaya mengunjungi kawasan Cukang Taneuh. Dalam bahasa Sunda yang berarti jembatan tanah atau dikenal oleh masyarakat sebagai Green Canyon hingga sekarang. Destinasi Green Canyon merupakan wisata alam berupa aliran sungai yang diapit oleh 2 buah bukit bebatuan yang menembus gua. Pada mulut gua dihiasi gemercik tetesan air yang menyerupai hujan abadi yang memberikan kesan kesempurnaan akan keindahan alam. Oleh karena itu, untuk menuju ke kawasan ini kami menyewa 3 perahu yang berjalan secara beriringan. Beberapa titik destinasi wisata diantaranya Gua Cukang Taneuh, Batu Tengah, Batu Payung, dan Pemandian Putri. Selanjutnya setelah makan siang di kampung turis, dengan pemandangan pantai barat Pangandaran, perjalanan kami lanjutkan ke Cagar Alam Pangandaran. Jauh sebelum menjadi kawasan cagar alam, daerah ini merupakan ladang pertanian milik masyarakat. Kemudian pada tahun 1922, dijadikan sebagai taman untuk berburu atas usulan seorang residen Priangan
berkebangsaan Belanda. Penetapan kawasan ini sebagai taman untuk berburu ditandai dengan dilepaskannya seekor banteng, 3 ekor sapi betina, dan beberapa ekor rusa. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi suaka marga satwa, barulah setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961, kawasan ini kemudian diubah menjadi cagar alam Pangandaran. Dari awal memang sudah banyak Dibuat sebagai cagar alam. flora dan fauna. Jadi sudah kebijakan di pemerintah Belanda. Hindia Belanda ini sudah kawasan ini sebagai Cagar alam. cagar alam. Karena di sini selain tadi ada monyet, kemudian juga ada rusa. Kemudian kalau ke dalam lagi kan masih luas nih. Ada banteng. Tapi sekarang udah nggak ada. Banteng jumlahnya lebih sedikit. Ada di arah pedalaman. Rusa segala macam. Selain cagar alam, di kawasan ini kita juga dapat melihat gua buatan tentara pendudukan Jepang yang dikenal dengan Gua Jepang atau Bunker Jepang. Gua ini terbuat dari dinding beton yang kemudian ditimbun tanah. Gua ini berfungsi sebagai benteng pertahanan tentara Dai Nippon pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain gua buatan, terdapat juga gua alam yang terbentuk secara alamiah. Wisata sejarah lainnya yang dapat dijelajahi adalah situs Batu Kalbe. Arca berbentuk anak sapi ini oleh masyarakat dipercaya sebagai penjelmaan dari Raden Arya Sapi Gumarang pada masa kerajaan Panunjung. Keberadaan situs ini menunjukkan bahwa kawasan ini sudah ditinggali oleh masyarakat Nusantara jauh sebelum bangsa Eropa datang. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di hari kedua di Pangandaran. Di hari ketiga, para penjelajah budaya akan mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya di Pangandaran. Kira-kira tempat menarik apa saja? Oleh sebab itu, pantau terus akun media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.